Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabil dengan NIM D0221 508 kelas A. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah etika profesi yang dibawakan oleh dosen Ibu Musrifah, SPD MPD. Baik, langsung saja ke soalnya. Di sini Fadil usia 33 tahun, sudah 8 tahun bekerja di pabrik ban di Jawa Barat sebagai akuntan. Saudaranya merencanakan membuka pabrik yang sama di Sumatera dan ingin menarik Fadil untuk jabatan direktur keuangan. Pabrik akan beroperasi selama 1 atau 2 tahun lagi. Ia ingin juga sempat mempersiapkan pabrik baru. Sesudah menerima tawaran ini, Fadil dengan sengaja mengurangi disiplin kerja sampai suatu tingkatan yang cukup mengkhawatirkan pimpinannya. Ia sering datang terlambat dan pulang sebelum jam kerja selesai. Kadang-kadang sama sekali tidak masuk kerja, tanpa memberitahukan alasannya. Sudah beberapa kali ia tidak mengikuti rapat antar bagian, juga tidak menyelesaikan laporan bulanan yang lalu. Ia mengharapkan akan dipecat, supaya mendapatkan pesangon yang cukup besar, sementara menunggu pabrik di Sumatera selesai dan ekonomi keluarganya yang terbengkalai. Di sini ada 3 nomor soal. Yang pertama, bagaimana hubungan antara disiplin kerja, tanggung jawab, akuntan, dan moral? Jelaskan dalam ilmu lain dan juga membicarakan tingkah laku manusia. Dalam konteks ini, di sini kita disiplin kerja mencerminkan tanggung jawab seorang akuntan terhadap pekerjaannya. Ketika Fadil mengucapkan disiplin kerjanya, ia tidak hanya melanggar tanggung jawab profesionalnya sebagai seorang akuntan, tetapi juga menunjukkan kurangnya moral dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam ilmu psikologi, perilaku Fadil dapat dipahami melalui perspektif teori motivasi, di mana keengganannya untuk menjalankan tanggung jawabnya dapat disebabkan oleh kurangnya motivasi, intrinsik atau ekstrinsik, serta mungkin ada faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi perilakunya. 2. Apa yang menjadi kekhususan dalam kecakapan profesional dan terbengkalainya kerja akuntansi yang merupakan tugas dan tanggung jawab Fadil? Di sini saya akan jawab. Kekhususan dalam kecakapan profesional akuntansi meliputi pemahaman yang mendalam tentang prinsip akuntansi, kepatuhan terhadap peraturan dan standar akuntansi yang berlaku, kemampuan untuk menganalisis data keuangan, dan kemampuan untuk menyusun laporan keuangan yang akurat dan relevan. Terbengkalainya kerja akuntansi yang menjadi tugas dan tanggung jawab Fadil akan berdampak pada ketidakmampuannya untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan, yang pada gilirannya dapat merugikan perusahaan dan pihak terkait. Nomor 3. Apa yang mencolok jika seorang akuntan memandang bahwa dalam karir family bisnis akan ada masa depan yang lebih cerah daripada meniti karir di perusahaan lain. Jelaskan jawaban saudara dengan sudut
pandang etika bisnis? Baik, saya akan jawabnya. Jika seorang akuntan memandang bahwa dalam bisnis keluarga akan ada masa depan yang lebih cerah daripada meniti karir di perusahaan lain. Hal ini dapat mencerminkan pandangan etika bisnis yang berfokus pada nilai-nilai keluarga dan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Namun hal ini juga dapat menimbulkan konflik kepentingan jika seorang akuntan menggunakan posisinya untuk keuntungan pribadi atau keluarga, mengorbankan integritas dan independensinya dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Dari sudut pandang etika bisnis, penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan perusahaan atau klien, serta memenuhi standar profesional dan moral yang tinggi dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Itulah yang bisa saya jelaskan pada tugas kali ini di mata kuliah etika profesi. Jika ada kata-kata yang saya salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.